Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Isu ataupun desas-desus ataupun sekarang yang masih ramai diperbincangkan yaitu terkait masalah IKN. Di mana dari tiga paslon capres dan cawapres ini, mereka yang dua mengatakan ingin melanjutkan dengan berbagai alasan, yang satunya ingin menghentikan pembangunan IKN. Paslon yang mengatakan ingin menghentikan ataupun ingin batalkan pembangunan IKN itu adalah paslon dari Amin atau Anies dan Caimin. Jadi kedua calon ini mengatakan akan merevisi mungkin ataupun akan semacam mengkaji kembali terkait masalah pembangunan IKN. Dari kubu Amin mengatakan bahwa IKN akan menimbulkan ketimpangan baru. IKN tidak untuk rakyat Indonesia, tetapi hanya untuk para pejabat. Itu gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh Anies Baswedan. Sehingga dengan munculnya gagasan ini, Anies ingin membatalkan IKN, kemudian gagasannya adalah membuat titik-titik perekonomian baru, kemudian itu dikembangkan seperti itulah. Jadi ketika saya mendengar hal seperti ini, berita-berita seperti ini, saya rasa mereka ini hanya sedang memainkan sebuah gimmick, yaitu memainkan sebuah gimmick politik yang realisasinya nanti ketika sudah menjabat, katakanlah seperti itu, tapi kemungkinan kecil seorang Anies Baswedan bisa menjabat, itu tidak akan seperti apa yang diomongkan sekarang. Jadi mereka hanya membuat sebuah gagasan-gagasan palsu yang di situ mereka pun sekarang merasakan bahwa itu tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Pembatalan IKN itu sesuatu hal yang sangat mustahil, ya, walaupun bisa, tetapi ini malah akan membalikkan siapa? Karena salah satu calon yang itu tidak setuju dengan IKN itu cawapresnya itu adalah Caimin, ya, dimana Caimin ini ikut, ya, mensidang membuat undang-undang dengan IKN, dimana setuju dengan pembangunan IKN. Sekarang ketika menjadi cawapresnya Anies malah mengatakan enak-enak di Jakarta, malah disuruh ke hutan. Bagaimana Anda bisa menanggapi tentang kata-kata seperti ini? Ini sudah membuktikan bahwa hanya sebuah gimmick politik, hanya sebuah yang namanya sesuatu hal yang mereka pun sekarang mengatakan itu kayak setengah-setengah, dan sebenarnya itu hanya untuk memancing, ya, untuk memberikan respon saja biar dikatakan mereka itu memang seorang oposisi seperti itu, ya, sehingga itu memberikan mereka lebih tegas bahwa mereka oposisi seperti itu. Cuman ini semuanya, percayalah padaku, bahwa hanya sebuah gimmick politik belaka yang tidak mungkin bisa direalisasikan di kemudian hari. Katakanlah terkait masalah pembangunan pulau reklamasi di Jakarta. Dulu Anies ketika dalam debat Pilgub DKI Jakarta, Anies akan menghentikan yang namanya reklamasi. Cuman ketika Anies Baswedan sudah menjabat, ya, dalam arti sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, ternyata reklamasi masih lanjut. Jadi bisa dikatakan hanya sebuah gimmick politik untuk mendulang suara, hanya untuk menarik suara. Tapi kalau saya pikir-pikir ulang, suara mana yang bisa ditarik
dengan tidak melanjutkan IKN, dengan tidak melanjutkan program-program Jokowi. Karena sekarang tingkat kepuasan Jokowi itu mencapai 82%, katakanlah sekarang kalau turun pun masih di angka 70%. Mau mengambil mana orang yang tidak puas? Tentunya sekitar 30-25% seperti itu. Apakah ini hanya sebuah goal bunuh diri? Ya, saya mengatakan seperti itu. Mengapa seperti itu juga? Karena beberapa hari terakhir ini salah satu paslon yang dulu merasa didukung Jokowi dan sekarang merasa tidak didukung Jokowi itu sedikit mengkritik saja Jokowi. Itu sekarang ada bukti yang mengatakan bahwa dalam survei-survei terakhir mereka turun di angka 20%, tepatnya 28%. Sedangkan paslon yang memang masih setia, masih ingin melanjutkan Jokowi dan memang secara murni ini ingin melanjutkan program-program Jokowi dengan adanya Gibran di situ, itu sekarang naik seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa oposisi sekarang mau menunjukkan oposisinya, ya bunuh diri. Saya kalau mau mengatakan bahwa dalam posisi seperti ini, kalau ingin memang benar-benar memenangkan kontestasi politik pemilu ini, ya semuanya all Jokowi's men, seperti itu. Baru mereka bisa bertarung. Kalau salah satu saja tidak mendukung Jokowi atau kontra Jokowi, saya pastikan orang yang seperti ini, saya tunjuk langsung aja, amin, itu saya pastikan tidak akan bisa menang. Oke, seperti itu. Maka ketika hal itu dilakukan, saya bisa mengatakan bahwa ini memang bunuh diri secara massal. Jadi bunuh diri yang disengaja, bunuh diri yang hanya untuk mengikuti egoismenya saja, seperti itu, sehingga tidak cocok untuk dunia politik. Katakanlah ada yang mengatakan kembali bahwa IKN akan dibatalkan. Oke, saya akan mengatakan bahwa dan akan membandingkan terkait ini dengan dulu ada yang namanya Hambalang. Hambalang itu salah satu proyek dari masa SBY yang mangkrak karena ada sebab musababnya, yaitu biaya atau anggaran-anggaran yang sebenarnya harusnya digunakan itu malah dikorupsi, sehingga sampai sekarang Hambalang itu menjadi sebuah candi. Ketika itu mangkrak, maka itu adalah sebuah kesalahan karena dikorupsi. Tetapi nanti ketika dana yang sudah digelontorkan di IKN ini sangat banyak, dan ketika ada nanti dari pihak yang memang memerintah itu kontra dengan Jokowi dan sampai IKN ini tidak dilanjutkan dan mangkrak, ini juga bunuh diri. Satu, bunuh dirinya apa? Satu, menghabiskan anggaran. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika ini mangkrak, maka yang disalahkan ini adalah pendahulunya. Maka yang disalahkan ini adalah orang yang sekarang atau masa akan datang nanti ketika memerintah tidak melanjutkan IKN. Itulah yang akan disalahkan, bukan Jokowi. Itu bedanya seorang Jokowi, karena IKN ini sudah diundang-undangkan dan sekarang sudah berjalan dengan bagus ya. Ketika nanti sampai tidak dilanjutkan, berarti orang ini yang salah, bukan Jokowi. Itu jenisnya Jokowi. Jadi kalau mau membuat gagasan-gagasan tentang masalah IKN mau dilanjutkan atau tidak, itu namanya bunuh diri. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.